Wali Paidi episode 15. Malam ini hati Wali Paidi sedang galau entah kenapa. Mengapa tiba-tiba saja perasaan galau menghinggapi hati Wali Paidi dan kepalanya tiba-tiba saja pusing. Pasti ini ada yang ngerasani, gosipin aku. Gumam Wali Paidi sambil menselonjorkan kakinya lalu menyandarkan tubuhnya di tiang langgar milinya. Ketika Wali Paidi mau beranjak dari duduknya, datanglah seorang tamu yang langsung nyelonong masuk dan mendekati Wali Paidi. Ketika si tamu sudah dekat dengan Wali Paidi, tiba-tiba saja, Huek Ju. Si tamu dengan semangat meludahi Wali Paidi. Wali Paidi kaget bukan kepalang. Siapa si tamu ini? Kok tiba-tiba saja meludahi aku? Batin Wali Paidi. Tiba-tiba si tamu meludah lagi, kali ini mengenai mata Wali Paidi. Wali Paidi diam saja. Dengan ujung bajunya, dia mengusap ludah yang mengenai wajahnya. Bekacak pinggang, si tamu ini mengangkat wajahnya lalu menunduk lagi dan Huek Ju. Ju, si tamu mengeluarkan semua ludahnya, wajah Wali Paidi jibrat ludah semua. Wali Paidi mulai menangis, dengan perlahan, Wali Paidi mengusap lagi wajahnya, lalu dengan lembut, Wali Paidi bertanya kepada si tamu. Siapakah Tuan? Si tamu dengan tersenyum menjawab, aku adalah malaikat yang disuruh mengujimu, karena orang-orang banyak yang memujimu. Kalau kamu adalah orang yang sabar, makanya Allah menyuruhku untuk membuktikan apakah benar pujian orang terhadapmu. Dan ternyata benar, kau memang orang yang sabar. Jawab orang itu lalu ngeloyor pergi. Wali Paidi hanya tertegun, dan tidak begitu lama datang lagi orang yang sangat perlente. Wajahnya tampan, gagah dan memakai setelan jas dan berdasi. Sungguh gagah dan tampan sekali. Setelah turun dari mobil mewahnya, si tamu mendekati Wali Paidi, dan dengan tersenyum, si tamu ini duduk di dekat Wali Paidi. Mas, maaf mengganggu sebentar, bisa minta uangnya mas? Dompet saya tadi hilang, buat beli bensin mas, kata si tamu. Wali Paidi memandang si tamu dengan heran. Minta berapa? Tanya Wali Paidi. Sedikit mas, 1 juta saja. Jawab si tamu. Wah kalau segitu gak punya aku. Jawab Wali Paidi. Ya berapa saja, pokoknya ada. Pinta si tamu. Wali Paidi agak ragu, tapi dia membuang jauh-jauh perasaan itu. Bagaimanapun, dia harus menolong orang yang butuh pertolongan, gak peduli siapapun itu. Wali Paidi menurunkan kopiahnya, dan mengambil uang dari selipan kopiahnya. Tanpa dihitung, dia menyerahkan semuanya. Dengan tersenyum sumringah, si tamu menerima uang pemberian Wali Paidi. Terima kasih, ternyata benar pujian orang-orang terhadapmu, kamu adalah orang yang dermawan, kata si tamu. Siapakah Tuan? Tanya Wali Paidi. Aku adalah malaikat yang disuruh mengujimu. Jawab si tamu lalu ngeloyor pergi seperti tamu yang pertama. Wali Paidi menunduk. Dia sadar sekarang, mengapa hatinya jadi galau dan kepalanya jadi pusing. Ternyata banyak orang yang ngerasani dengan memuji-muji dirinya. Dia tahu bahwa Allah lah yang pantas dipuji, Allah lah yang maha penyabar, Allah lah yang maha dermawan. Allah cemburu dan mengutus malaikat mengujiku, karena banyak yang memuji aku sebagai orang yang sabar dan orang yang dermawan. Wali Paidi episode 16. Sehabis sholat maghrib, Wali Paidi langsung menuju Jalan Soekarno-Hatta. Sehabis melewati jembatan, Wali Paidi belok ke kiri. Setelah berjalan kira-kira 1 kilo, Wali Paidi melihat Habib yang dicarinya, Habib yang dikiranya tukang becak. Wali Paidi melihat Habib tersebut memasuki sebuah toko distro. Wali Paidi mengarahkan sepedanya ke kanan, tertampang tulisan nama toko. Wali Paidi celingak-celinguk di depan toko, mencari Habib yang lari ke situ. Mungkin aku salah lihat, kok gak ada di sini, batin Wali Paidi. Tak lama kemudian keluar pemuda jangkung dengan perawakan agak kurus, menghampiri Wali Paidi. Kang, katanya mondok, kok keluyuran sampai ke sini, kata pemuda jangkung itu.
Wah, wah, Mas Sakti toh, kok bisa di sini Mas? Kata Wali Paidi kaget. Ternyata Wali Paidi mengenal pemuda jangkung ini. Dialah Mas Sakti yang oleh Wali Paidi sudah dianggap sebagai kakak tuanya, walau umur Mas Sakti ini di bawah umur Wali Paidi. Setelah saling mengolok-ngolok, Mas Sakti mengajak masuk ke dalam toko. Ayo ngopi di atas aja Kang. Ajak Mas Sakti dengan menaiki tangga menuju ke atas toko. Wali Paidi dan Mas Sakti melanjutkan obrolannya sambil ngopi. Kadang mereka tertawa lepas, dan kadang di sela-sela obrolan, mereka berdua bilang amin, seperti mengaminkan sesuatu. Wali Paidi menselonjorkan kakinya dan merebahkan tubuhnya. Di depannya duduk Mas Sakti sambil membaca koran bekas. Baca apa Mas? Tanya Wali Paidi. Ini baca Ahmad Dhani di demo. Jawab Mas Sakti. Soal apa Mas? Tanya Wali Paidi lagi. Ini Ahmad Dhani pas konser menginjak lafadz Allah. Kan logo dewa itu ada rangkaian lafadz Allah. Sedang lantai panggungnya ada gambar besar logo dewa yang ada lafadz Allah tersebut. Jawab Mas Sakti. Menurut sampeyan gimana Mas? Tanya Wali Paidi. Mas Sakti terdiam agak lama. Setelah menaruh korannya dan menyeruput kopinya, Mas Sakti menyalakan rokok milnya, kemudian berkata, menurut syariat Dhani ini salah, tapi hakikatnya kita semua ini berdiri di atas lafadz Allah. Jawab Mas Sakti. Maksud dan contoh jelasnya gimana Mas? Tanya Wali Paidi. Mas Sakti berdiri memanggil temannya yang ada di bawah. Ping, tolong ambil kacamata di bawah, terus bawa ke sini, kata Mas Sakti. Tidak lama kemudian, datang teman Mas Sakti dengan membawa kacamata dan menyerahkan kepada Mas Sakti. Kamu pakai kacamata ini, ucap Mas Sakti sambil menyerahkan kacamatanya. Wali Paidi duduk dan memakai kacamata yang diberikan Mas Sakti. Ya Allah, Allahu Akbar, jerit Wali Paidi. Dalam pandangan Wali Paidi, seluruh dinding toko dan lantainya terangkai lafadz Allah. Wali Paidi mengarahkan pandangannya ke bawah. Lantai yang didudukinya yang terangkai banyak lafadz Allah yang banyak sekali. Wali Paidi agak ketakutan melihat ini semua, dan Wali Paidi juga melihat nafas yang keluar dari hidung Mas Sakti membentuk lafadz Allah. Dalam pandangan Wali Paidi, seluruh permukaan bumi ini ada rangkaian lafadz Allah-nya. Wali Paidi dengan berlinang air mata menyerahkan kembali kacamata kepada Mas Sakti. Mas Sakti menerimanya dengan tersenyum, kemudian dia berkata, andai hijab hati kita dibuka oleh Allah, maka seluruh benda dan seluruh permukaan bumi terangkai lafadz Allah. Betapa tidak punya malunya kita, kalau kita berbuat maksiat di atas rangkaian lafadz Allah. Mungkar kepadanya, sedangkan kita berada di atas buminya. Wali Paidi semakin tersedu-sedu dan tidak bisa dicegah. Wali Paidi menangis dengan kerasnya. Wali Paidi terdiam di atas toko distro. Mas Sakti dengan tersenyum-senyum memperhatikan Wali Paidi. Hening yang sangat lama menghinggapi mereka. Tidur aja dulu Kang di sini, ucap Mas Sakti. Nanti aja belum ngantuk Mas, jawab Wali Paidi. Tapi tidak lama kemudian, Wali Paidi merasakan kantuk yang sangat berat dan tidak dapat dicegah. Wali Paidi pun akhirnya tertidur. Dalam tidurnya, Wali Paidi bermimpi yang seakan-akan tidak bermimpi. Karena dalam mimpinya, Wali Paidi seakan duduk di depan Mas Sakti, sama persis seperti dalam keadaan terjaga. Tiba-tiba ada suara motor Harley di depan toko. Wali Paidi berdiri dan berjalan ke jendela toko. Wali Paidi melihat kakak Mas Sakti datang dengan naik Harley, dengan memakai jaket dan celana hitam. Kakak Mas Sakti ini turun dari mogenya. Wali Paidi tersenyum ketika melihat kakak Mas Sakti ini mencopot helmnya. Potongan rambutnya itu keren abis, samping kanan dan kiri dicukur abis, tinggal tengah sampai ke belakang dibiarkan panjang. Wali Paidi dalam mimpinya cuma terdiam, dia melihat Mas Sakti turun menyambut kakaknya. Tidak lama kemudian mereka berdua naik ke atas toko. Wali Paidi maju dan mencium tangan kakak Mas Sakti. Ini tuh Wali Paidi, ucap kakak Mas Sakti. Inggih Mas, enggih niki larene.
jawab Mas Sakti. Setelah ngopi dan merokok sebentar, terdengar lagi suara ada motor Harley lagi yang datang. Itu Bang Yikterongan udah datang, ayo berangkat, ayo kamu ikut juga, kata kakak Mas Sakti kepada Wali Paidi. Wali Paidi berboncengan dengan Yikterongan, sedang Mas Sakti berboncengan dengan kakaknya. Wali Paidi seumur-umur baru kali ini merasakan naik Harley dengan kecepatan yang tinggi. Wali Paidi merasakan dalam mimpinya, seakan jalan yang dilaluinya ini menuju ke langit. Mereka berempat baru berhenti ketika di depannya berdiri dengan megah sebuah istana yang sangat indah. Wali Paidi, Yikterongan, Mas Sakti dan kakaknya segera turun dari motor dan berjalan ke arah istana. Wali Paidi melihat bumi dilihat dari atas tampak berselimutkan cahaya biru. Lapisan ozon, batin Wali Paidi. Kakak Mas Sakti mendekati Wali Paidi dengan menepuk-nepuk pundaknya Wali Paidi. Kakak Mas Sakti ini berkata, "Apa yang kamu lihat itu memang banyak yang menyebutnya sebagai lapisan ozon. Sebenarnya lapisan biru yang mengitari bumi itu adalah cahaya iman yang terpancar dari hati setiap orang Islam. Kalau iman umat muslim semakin tipis, maka lapisan biru itu juga akan menipis, dan cahaya matahari akan langsung masuk menerobos bumi. Kalau cahaya iman sudah habis, maka terjadilah kiamat," jelas kakak Mas Sakti kepada Wali Paidi. Setelah menjelaskan tentang lapisan ozon, kakak Mas Sakti mengajak Yikterongan dan adiknya untuk masuk ke dalam istana. "Kamu belum waktunya masuk, jaga motor aja di luar," ucap kakak Mas Sakti kepada Wali Paidi. Tak lama beliau pun tertawa sambil berkata, "Santai aja, sebentar lagi sampeyan boleh masuk." Olok Mas Sakti, "Siap bos," ucap Wali Paidi.